Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 7 MTSN 1 Bandar Lampung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali dalam bahasan sholat jamaah. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jamaah. Sholat jamaah secara bahasa berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Adapun hukum dan dalil sholat jamaah. Hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian untuk dalil sholat jamaah, sholatul jamaah tafdul sholatul fardhi bisab'i wa isyrina darajatan. Sholat jamaah di masjid melebihi sholat sendiri derajatnya 27 kali lipat. Kemudian dalil yang kedua, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperingatkan untuk mengikuti sholat berjamaah. Baiklah anak-anakku, jika melaksanakan sholat berjamaah, paling sedikit harus ada dua orang atau lebih. Satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Yang dimaksud imam dalam sholat adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Adapun syarat imam dan makmum adalah syarat menjadi imam. Secara umum, ketentuan untuk menjadi imam salat meliputi beberapa syarat. Yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih fasih baca Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Yang ketiga, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, berdiri di depan makmum. Dan yang terakhir, berniat untuk menjadi imam. Syarat menjadi makmum. Makmum dalam sholat berjamaah adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan yang menjadi pengikut dalam sholat, atau orang yang ikut bersembahyang di belakang imam. Dalam menjadi makmum ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Yang keempat, berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian yang terakhir, tempat berdiri makmum
tidak lebih maju ke depan daripada imam. Shaf dalam sholat. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. 2 orang laki-laki. Apabila sholat berjamaah 2 orang laki-laki, maka satu menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Letaknya makmum adalah di sebelah kanan imam, sedikit agak lebih maju mendekati imam. Kemudian posisi yang kedua, apabila 3 orang laki-laki atau lebih, maka posisi imam di depan dan makmum laki-laki berada di belakang imam. Kemudian 1 laki-laki dan 1 wanita. Apabila terjadi seperti ini, 1 imam laki-laki dan 1 makmum wanita, sebagai makmum wanita berada tepat di belakang laki-laki. Kemudian selanjutnya 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Imam 1 orang laki-laki dan 1 orang makmum di sebelah kanan imam agak maju. Kemudian makmum wanita berada di belakang makmum dan imam. Kemudian selanjutnya beberapa laki-laki dan wanita. Imam berada di paling depan, kemudian disusul dengan saf laki-laki yang kedua dan saf yang ketiga disusul dengan saf perempuan. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika berjamaah 3 orang wanita? Maka posisi imam di tengah dan posisi makmum di sebelah kiri dan kanan imam. Kemudian selanjutnya, bila ada anak-anak, bagaimana apabila sholat berjamaah ada anak-anak? 1 imam di depan, kemudian disusul dengan makmum laki-laki dewasa, kemudian anak-anak di belakang, dan kemudian di belakangnya wanita atau perempuan. Makmum masbuk. Masbuk artinya tertinggal. Maka yang dimaksud dengan makmum masbuk adalah orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti sholat jamaah, yaitu ketika imamnya telah melakukan rukuk. Kemudian ada beberapa ketentuan makmum masbuk. 1. Harus mengikuti imam pada keadaan yang dia dapati, yaitu dia langsung berniat dan mengucapkan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Apabila imam sujud, maka dia juga ikut sujud. Yang kedua, dihitung mendapat 1 rakaat apabila dia masih sempat mendapati ruku bersama dengan imam. Kemudian yang ketiga, mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam melakukan salam. Cara mengingatkan imam yang lupa. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Jika imam keliru dalam gerakannya, maka hendaklah makmum mengingatkannya
Caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, bagi makmum laki-laki, dan bagi makmum wanita dengan menepukkan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan. Kedua cara tersebut, baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan, harus bisa terdengar oleh imam. Apabila imam kekeliruan itu adalah bacaannya, hendaklah makmum membenarkannya. Kemudian, bila imam lupa meninggalkan rukun salat seperti sujud dan ruku, dan makmum telah mengingatkannya dengan tasbih, ia wajib segera melaksanakannya, dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. Khusus pada masalah imam lupa melaksanakan tasyahud awal, bila imam telah terlanjur berdiri tegak ketika makmum mengingatkannya, maka imam tidak perlu kembali duduk, namun melanjutkan sholat dan melakukan sujud sahwi. Namun apabila imam belum berdiri tegak, misalnya masih dalam keadaan jongkok, ia harus kembali duduk dan melakukan sujud sahwi. Jadi, hanya dalam masalah lupa meninggalkan amalan sunnah sholat, imam boleh melanjutkan sholat dan tidak menggubris peringatan dari makmum. Cara menggantikan imam yang batal. Apabila seorang imam batal, maka dia digantikan oleh makmum yang tepat di belakangnya. Imam dapat diganti melalui isyarat yang mudah difahami. Makanya sangat dianjurkan yang berada di belakang imam itu adalah yang siap menggantikan imam apabila dia lupa, yaitu orang-orang yang faham ilmu agama. Baiklah anak-anakku, ada beberapa yang harus diperhatikan terkait imam yang batal dalam sholat berjamaah. Yang pertama, makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam kalau batal sholatnya. Yang kedua, imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik kanan. Kemudian yang ketiga, makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan menempati posisi imam dan melanjutkan tugas imam. Kemudian yang terakhir, ada juga model yang imam keluar barisan dengan saf bergeser, yang kanan bergeser ke kiri menempati ruang kosong. Begitu seterusnya sampai lengkap. Imam yang batal ambil wudhu dan masuk barisan paling belakang atau yang kosong dan dia sebagai masbuk. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Tolong difahami, disimak, benar-benar disaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita terapkan di kemudian harinya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.